Nah, tapi banyak juga di lapangan teman-teman saya ketemu dengan forwarder yang dalam tanda kutip abal-abal ya teman-teman, atau bahasa yang lebih halusnya kurang kompeten lah. Nah, ini beberapa ciri yang teman-teman harus waspadai ketika misal ketemu dengan forwarder yang semacam ini. Nah, yang pertama adalah soal memberi harga terlalu murah. Misal nih, ada forwarder yang memberi harga Surabaya Jeddah di $900 untuk freight-nya, atau $1.000 untuk freight-nya. Nah, ini udah terlalu murah. Padahal hari ini, per bulan ini, freight dari Surabaya ke Saudi Arabia itu sudah menyentuh 3.000 atau 4.000 US dollar, 3 atau 4 kali lipatnya. Nah, ini harus diwaspadai, harganya terlalu murah, nggak make sense teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah forwarder ini terlalu cepat mengiyakan permintaan dari customer. Nah, contoh terlalu cepat seperti apa? Misalkan saya mau kirim barang A ke Israel, saya mau kirim barang A ke Ukraine, saya mau kirim barang A ke Rusia misalkan. Nah, dengan cepat dia bilang bisa. Nah, padahal ketika misal kita mau kirim suatu barang ke negara tertentu, apalagi negara tersebut sedang rawan konflik, itu tidak bisa langsung direct shipment teman-teman. Harus ada ya lika-likunya dulu lah. Paling tidak si forwarder ini harus riset, harus menemukan dulu linknya di mana benar-benar bisa untuk kirim ke sana atau enggak. Nggak bisa mereka langsung bilang iya tanpa adanya riset. Nah, itu ciri-ciri yang kedua ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah dia memberi harga atau memberi penawaran yang kurang detail ya teman-teman. Biasanya dia cuma kirim freight, handling ekspor, tracking, udah itu aja. Nah, padahal kalau saya pribadi terima dari forwarder yang valid, dia itu detail teman-teman. Freight-nya berapa, ada THC-nya enggak, ada terminal handlingnya enggak, kemudian dokumen fee, ekspor fee, seal fee, dan lain sebagainya. Kemudian di lokal dia ada tracking, kemudian pengurusan PEB, NPE, handling ekspor, kemudian ada jasa gudang, ada depo untuk karantina berapa, kemudian ada pengurusan COO, HC, fumigasi, dan lain sebagainya. Pokoknya penawaran dari forwarder valid itu dia pasti dirinci teman-teman. Komponennya apa aja, poinnya apa aja, harganya berapa. Dia pasti rinci itu. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika bertemu dengan forwarder yang memiliki 3 ciri itu. Nah, meskipun 3 ciri ini tidak langsung fix ya teman-teman, itu forwarder abal-abal, nah harus kita riset lagi, kita cari tahu lagi lebih dalam. Tapi setidaknya 3 ciri itu yang paling banyak menandakan bahwa forwarder itu kompeten atau enggak. Nah, kemudian ada satu tips lagi nih, terakhir bagi teman-teman yang ingin mencari forwarder. Nah, sebetulnya di Indonesia itu ada asosiasinya teman-teman. Namanya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, atau disingkat ALFI ya teman-teman. Nah, di sana teman-teman bisa cari di direktorinya, kemudian cari nama perusahaannya tergabung dengan asosiasinya atau enggak. Kalau nggak tergabung, ya itu bukan berarti dia nggak valid atau dia kurang kompeten, harus kita jajaki dulu teman-teman. Tapi kalau dia tergabung di asosiasinya, itu jauh lebih baik. Karena kita tahu dia nanti kalau ada apa-apa laporannya kemana. Kalau terjadi sesuatu, kita harus menginformasikan kemana. Ada asosiasinya, ada payungnya. Sehingga kita lebih nyaman lagi dalam bertransaksi dengan forwarder tersebut. Oke, semoga teman-teman yang sedang mencari forwarder lekas dipertemukan dengan forwarder yang baik-baik ya teman-teman, yang fast respon, yang harganya bersaing, dan juga yang kompeten. Nah, tapi sebelum itu saya mau nyampein 2 pesan nih untuk teman-teman eksportir maupun importir. Yang pertama adalah ketika kita mau menanyakan harga kepada forwarder, itu harus ada negosiasi tahap akhir atau tahap pertengahan dengan buyer kita. Jangan sampai kita cuma iseng-iseng menanyakan harga ke forwarder. Misal saya produknya A, kemudian negara tujuan ekspornya ke Saudi Arabia, saya belum ada buyer nih. Tapi iseng-iseng saya tanya ke forwarder, kira-kira freight-nya sekarang itu berapa? Nah, itu jangan sampai dilakukan oleh eksportir ya teman-teman maupun importir sendiri. Pastikan kita bertanya ke forwarder tersebut sudah memiliki alasan dan juga dasar yang kuat, yaitu negosiasi dengan buyer. Itu aja dasarnya.
Nah, kemudian pesan saya yang kedua adalah pencarian forwarder jangan cuma diniatkan untuk mencari orang yang bisa handling produk saya dengan harga yang termurah. Tapi jauh lebih daripada itu, kita sedang mencari partner bisnis, partner usaha yang bisa mengurus dokumen-dokumen terkait ekspor maupun impor. Nah, ketika diniatkan dengan niat yang berbeda, dengan niat yang lebih baik, tentu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik juga daripada kita. Semoga itu kejadian ya teman-teman di lapangan. Nah, good luck bagi teman-teman yang sedang mencari forwardernya. Semoga cepat ketemu dengan forwarder yang baik. Kemudian saya doain di sini sehat terus, usahanya lancar terus, berkembang terus. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.